Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lujain dari Prodi PAUD semester 4. Di sini saya akan membahas tentang resume yang saya dapatkan dari podcast Dr. Aisyah Dahlan, yaitu tentang ilmu parenting ketika kita terlanjur membentak anak. Dr. Aisyah Dahlan sendiri merupakan seorang praktisi neuroparenting skill dan juga ketua Asosiasi Rehabilitas Sosial Narkoba Indonesia. Jadi, watak anak bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi lingkungan juga ikut membentuknya. Para ilmuwan menyebutkan bahwa anak di bawah 5 tahun perlu diisi dengan 5 baterai setiap harinya. Jika orang tua kurang mengisi 5 baterai ini saat anak masih balita, maka anak akan bisa mengalami penyimpangan perilaku, terutama tantrum. Ketika orang tua secara tidak sengaja membentak anak, apa sih yang harus dilakukan setelahnya? Kita harus segera istighfar dan meminta maaf. Tidak perlu berdalih atau memberikan penjelasan panjang lebar tentang alasan kita membentak. Anak hanya butuh melepaskan emosinya dan mendengar permintaan maaf dari orang tua. Jika kita marah dan memukul tanpa penjelasan, anak hanya akan mengingat bahwa orang tuanya jahat. Neuroparenting merupakan pola pengasuhan yang memahami cara kerja otak dan saraf manusia. Karena kita mengasuh manusia, kita harus mengerti bahwa otaknya bekerja. Neuroparenting sedang digalakan agar ayah dan ibu dapat memahami kerja otak anak mereka, sehingga bisa membimbing, mendampingi, dan mengarahkan dengan tepat. Langkah awal penerapan neuroparenting adalah memahami bahwa otak manusia memiliki banyak program yang diciptakan oleh Allah. Seperti gadget yang memiliki berbagai fitur, otak juga memiliki program bawaan dan program yang dimasukkan setelah terlahir. Program bawaan meliputi hal-hal dasar seperti jenis kelamin, sedangkan program yang dimasukkan bisa berupa input dari lingkungan dan pengasuhan. Untuk memberikan pengasuhan yang efektif, kita perlu mengetahui program bawaan anak. Misalnya, dalam membuat meja, kita harus tahu bahan dasarnya seperti kayu, besi, atau plastik, serta alat yang sesuai untuk mengolahnya. Sama halnya dengan anak, kita harus memahami spek atau jenisnya agar bisa memberikan bimbingan yang tepat. Untuk mengenali watak anak, bahkan sejak baru lahir, kita bisa mengamati apakah anak tersebut ekstrovert, introvert, atau ambivert. Watak ini adalah bagian dari genetik dan bisa dikenali sejak dini, bahkan sejak dalam rahim itu sendiri. Otak kita mengingat memori yang sangat positif atau sangat negatif dengan lebih kuat, seperti hal-hal yang sangat menyenangkan atau sangat menyedihkan. Ini karena lem yang keluar untuk memori yang sangat kuat seperti lem super. Oleh karena itu, hal-hal yang sangat menyenangkan atau sangat menyedihkan teringat dengan kuat, sementara yang biasa-biasa saja tersambung juga di otak tetapi tidak sekuat itu. Bagaimana sih jika orang tua kadang-kadang khilaf dan membentak anak? Apa yang harus dilakukan? Jika kita terlanjur membentak anak, cara untuk menghentikan pancarannya adalah dengan meminta maaf dan saling memaafkan. Ketika kita meminta maaf dan anak memaafkan, pancaran lem itu berhenti. Meski pancaran listrik berhenti, sambungan neuron yang sudah terbentuk tetap ada. Oleh karena itu, seseorang bisa memaafkan tetapi sulit melupakan karena sambungannya tersebut tetap ada di otak. Anak di bawah 2 tahun pun akan mengerti permintaan maaf kita melalui rautan wajah dan getaran suara. Otak anak mulai tersambung sejak dalam rahim. Ketika ibu berbicara, melihat atau mendengar sesuatu, itu juga tersambung ke otak janin. Bahkan suara ayah yang berbicara dengan janin bisa dikenali oleh bayi setelah lahir. Itulah mengapa bayi bisa tenang ketika mendengar suara ayahnya, karena ada memori yang terbentuk tentang suara tersebut. Memori masa kecil ibarat rak buku yang tertata rapi. Buku-buku yang ditambahkan seiring bertambahnya usia akan terselip-selip, sementara memori masa kecil tetap di tengah, menjadi pusat perhatian. Karena itu, penting untuk hati-hati dalam bicara dan memberi contoh, serta segera meminta maaf dan memberikan penjelasan ulang jika ada kesalahan. Setiap aturan harus disertai dengan penjelasan, sehingga sambungan otak anak akan menerima makna baru dan memori yang positif. Ada 5 baterai yang harus diisi pada anak-anak. Yang pertama baterai pujian, baterai pelukan,
baterai waktu berkualitas, baterai pelayanan, dan baterai hadiah. Setiap anak perlu dipuji untuk mengisi baterai pujian, dipeluk untuk mengisi baterai pelukan, ditemani untuk mengisi baterai waktu berkualitas, dilayani seperti disuapi dan dimandikan untuk mengisi baterai pelayanan, diberikan hadiah yang tidak harus mahal untuk mengisi baterai hadiah tersebut, misalnya membuatkan susu dan yang lainnya. Jika 5 baterai ini tidak diisi secara konsisten, anak bisa menunjukkan penyimpangan perilaku seperti tantrum. Tantrum terjadi karena anak mencoba mengisi baterai mereka dengan cepat melalui tindakan seperti berteriak atau membenturkan kepala. Teriakan bisa berarti baterai pujian mereka kurang diisi, sedangkan membenturkan kepala menunjukkan kekurangan baterai sentuhan fisik. Mengajarkan anak ketika mengenali emosinya juga penting. Misalkan ketika anak sedih karena bunda tidak bisa menemani, bunda bisa mengatakan, "Kakak lagi sedih ya karena bunda tidak bisa menemani." Dengan begitu anak belajar mengenali emosinya sendiri. Saat anak marah, bunda bisa mengatakan, "Kakak marah ya," sehingga anak tahu perbedaan antara sedih dan marah. Ini membantu anak mengenali emosi dan mengungkapkannya dengan tepat. Misalnya, "Bunda, aku marah sama bunda." Dengan demikian, anak bisa lebih memahami dan mengelola emosinya sendiri. Beberapa orang tua sangat khawatir jika anak mereka tantrum, terutama ketika mereka berada di luar rumah, seperti di taman bermain. Mereka membiarkan anak mereka melakukan apapun yang mereka mau, misalnya main di playground lebih lama meskipun seharusnya sudah pulang. Karena takut anak akan tantrum, saya mengerti bahwa kondisi konsistensi dalam aturan bisa sulit dipertahankan, terutama di depan orang lain. Namun, konsisten ini penting karena anak-anak memiliki ingatan dan otak yang bisa mengingat pola perilaku orang tua. Lalu, bagaimana sih cara mengelola emosi sebagai orang tua? Secara umum, ada banyak cara untuk mengelola emosi. Salah satunya adalah dengan mengubah posisi tubuh dan mengatur nafas. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan agar ketika marah, kita berdiri dan duduk lagi untuk menenangkan diri. Tarik nafas dalam-dalam atau istighfar juga bisa membantu. Pada dasarnya, tidak perlu segera menyelesaikan situasi yang membuat marah atau kesal, terutama jika kita belum mencapai keadaan emosi yang positif. Ini dapat membuat situasi semakin rumit dan tidak bahagia. Energi yang resonansi, terutama dari seorang ibu, dapat mempengaruhi suasana hati pada anak. Dalam konteks Islam, sholat dan puasa juga memiliki manfaat dalam mengelola emosi. Akikah sebagai salah satu tradisi memiliki tujuan untuk menebus emosi anak dan membantu mereka belajar mengelola emosi mereka. Jadi, akikah bukan hanya tentang tradisi atau sekedar ritual, tetapi juga sebagai untuk membantu anak belajar mengelola emosi sejak dini. Jadi, manfaat akikah juga sangat besar untuk tumbuh kembang anak, bukan hanya tradisi atau sebagai syarat. Mungkin cukup sekian hasil resume yang saya dapatkan dari podcast Dr. Aisyah Dahlan dan Ibu Nikita Willy. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.